Wah, gawat. Gue nggak tahu lagi kalau Marvel nggak melakukan langkah tegas juga manuver yang sangat curam. Gue merasa superhero fatigue akan makin berlanjut karena memang penjualan dari The Fantastic Four First Step turun sebanyak 66% tertinggi di antara film superhero di tahun 2025 ini. Di minggu pertama itu cukup lumayan naik dan mendapat perolehan sekitar 118 juta dolar. Meskipun memang modal mereka hanya di 200 juta dolar atau sekitar 3,2 triliun dan itu udah mulai balik modal di minggu pertama saja. Tapi nyatanya memang di minggu kedua proses penurunan itu drastis banget. Sedangkan untuk Superman itu penurunannya cuma di 53 sampai ke 55% saja. Thunderbolt itu juga di 53%, sedangkan Fantastic Four drastis banget. Ada apa ini? Dan ini kita perlu bahas cukup panjang lebar gitu, dimana di video ini kita khusus bahas itu aja. Dan kita mau membandingkan ya perolehan dari Superman yang masih ada di layar sinema juga sebenarnya, tapi udah banyak juga yang turun layar. Sejauh ini Superman sudah mengantungi untuk domestik di 331 juta dolar, internasional di 247 juta dolar, dan worldwide ataupun digabung menjadi seluruh dunia itu di 579,194 juta dolar, dan itu sangat-sangat balik modal karena modal juga sama dengan Fantastic Four di 200 juta dolaran dan sekarang mereka udah meraup 500 juta dolar. Tapi yang digadang-gadang akan menjadi billion club ternyata nihil, setengahnya aja sekarang baru nyampe gitu. Jadi dengan penurunan layar gue merasa pesimis dan tidak mungkin untuk film Superman ini sampai ke billion club. Kalau Superman saja tidak mungkin, apalagi Fantastic Four yang kita gadang-gadang ini bisalah masuk ke billion dolar bersaing dengan Deadpool dan Wolverine. Tapi ya nyatanya memang kayaknya Marvel juga nggak menargetkan untuk Fantastic Four First Step ini di angka billion club ya. Dan terbukti juga sejak dirilis di 23 Juli 2025 sampai sekarang itu mereka meraup di 230 juta dolar versi domestik dan juga internasional di 204 juta dolar dan gabungannya ada di 435 juta dolar. Secara kalkulasi memang ini hampir mendekati dengan perolehan dari Superman, apalagi Superman sekarang udah mulai turun layarnya dan gue merasa juga untuk Superman di angka 579 juta dolar itu kayaknya bakal bisa terkejar dengan Fantastic Four First Step dari segi penjualan. Tapi lagi-lagi semua film superhero, dua superhero yang digadang-gadang akan menjadi bombastis di tahun 2025 ini sangat jauh dari kata billion club. Ada apa? Kayaknya ya dengan dulu gampang banget dapat billion club, sekarang Marvel sangat tertati-tati. Kalau DC ini salah satu pencapaian tersukses dia untuk film Superman dan juga film-film mereka karena memang ini juga merupakan gerbang pembuka yang sangat baik untuk James Gunn. Kita nggak mau ngomongin billion club dulu untuk project pertama dari DC Universe. Tapi untuk Marvel mereka udah panjang banget selalu mendapatkan billion club. Dan kalau kita ngomongin tentang superhero fatigue setelah COVID-19 itu kan yang dampaknya paling besar ya. Orang-orang udah males mager lagi ke bioskop, apalagi sekarang OTT ataupun layanan streaming juga udah banyak. Toh orang juga nunggu di rumah aja, nanti juga film-film yang di layar lebar itu juga nanti ujungnya juga bakal ada di layanan streaming. Kenapa nggak nungguin aja daripada gue sibuk ke bioskop gitu. Dan faktanya juga di seluruh dunia ini sebab yang paling utama ya. Orang-orang pada bangkrut men. Orang-orang pada bangkrut, gak cuman di Indonesia. Sejak pandemik memang di Amerika sana, di New York, gue juga riset-riset orang-orang pada bangkrut dan memikir dua kali untuk mereka berangkat ke bioskop. Di satu keluarga ya kita rata-rata ada 4 anggota keluarga kayak gitu, di satu orang itu harus merogoh kocek yang sangat tinggi kalau di New York gitu. Dan di Indonesia sendiri di tiket-tiket weekend itu paling murah di 45.000 sampai ke 50.000. Dikalikan aja untuk 4 orang itu udah 200.000 belum popcorn dan sebagainya, itu paling enggak ya sudah total 500.000 ya kalau mau royal gitu. Dan itu salah satu sebab kenapa film-film bioskop yang menurut kita nggak terlalu penting itu mereka lebih baik nunggu di versi layanan streaming. Faktanya memang dengan pencapaian dari Fantastic Four First Step ini baru di 435 juta dolar, masih jauh banget dari billion club. Artinya yang menonton film Fantastic Four ini baru fans fanatik saja. Jadi masyarakat umum general itu belum ada yang
benar-benar signifikan untuk nonton Fantastic Four aja. Terbukti di minggu pertama itu adalah garis ataupun lingkaran lingkup dari fans setia dari Marvel. Salah satunya kita yang nonton video ini gitu. Dan minggu kedua itu biasanya para fans fanatik itu udah selesai nonton. Ada yang udah nonton 2 kali, 3 kali, sekali. Yang kedua itu generasi general atau yang kita sebut dengan FOMO. Kalau ini para fans fanatik mampu itu membentuk suatu hype, nanti orang-orang juga bakal nonton film ini. Nyatanya memang hype yang dibangun di Fantastic Four First Step ini agak kurang. Jadi fenomena FOMO ternyata tidak terjadi di film Fantastic Four First Step. Beda dengan Spider-Man No Way Home yang kita ada gimmick-gimmick. Wah, ada 3 Spider-Man sih, ayo nonton. Minggu kedua naik drastis. Sedangkan juga di Deadpool and Wolverine, wah ada Chris Evans, bla 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 bla, pup, naik. Dan itu salah satu sebab kenapa 2 film itu meskipun setelah pandemik mereka nggak ada terpengaruh dengan superhero fatigue. Semua orang berbondong-bondong nonton, orang general juga nonton. Sedangkan untuk film The Fantastic Four First Step ini gue kelihatan banget bahwa Marvel ini tidak menargetkan billion club. Mereka justru sekarang fokus dengan kualitas dan mencoba untuk ritme-ritme baru dengan film yang berdiri sendiri. Bisa dibilang ini stand alone jadi intinya gitu. Jadi ini merupakan konsep baru yang belum bisa diterima bagi sebagian banyak para fans dari Marvel. Karena fans Marvel taunya Avengers, sedangkan di sini kok ada orang berlain gitu, muka-mukanya Pedro Pascal kayak gitu. Dan sekali lagi yang hype dengan film ini hanyalah para fans fanatik di seluruh dunia, sisa-sisa remah rengginangan dari Avengers Endgame. Jadi gue takut ya dengan tidak mencapainya sampai 700 juta dolar atau bahkan billion club, membuat Disney ataupun Marvel jadi putar arah kembali menerapkan sistem fan service. Gue sih sebenarnya nggak mau ya mereka menerapkan sistem fan service karena itu jadi lazy writing dan juga jalan pintas gitu. Dan sebenarnya dengan pencapaian segini juga menurut gue cukup puas asal Marvel lebih fokus ke kualitas. Nggak apa-apa, nanti pada akhirnya juga orang-orang akan mencoba untuk nonton gitu. Karena memang di sini kan udah setelah superhero fatigue itu, karena memang Marvel banyak banget konten-konten di layar streaming plus juga di bioskop, membuat orang lelah dan seolah-olah ada pekerjaan rumah kalau mau nonton Marvel itu harus nonton seriesnya dulu, itu capek kan. Dan akhirnya mereka memutuskan, Bob Iger dan juga Kevin Feige memutuskan bahwa film nggak canon dengan series-series mereka. Nggak nonton series pun nggak masalah. Dan ini adalah langkah pertama mereka, sebenarnya udah diterapkan di film Thunderbolt gitu. Tapi juga di Thunderbolt nggak juga berhasil banget. Secara kualitas keren, tapi ternyata penjualan nggak berhasil gitu. Dan sekarang terjadi lagi dengan Fantastic Four, nggak yang jelek-jelek banget gitu. Sebenarnya kalau bilang bang apakah superhero fatigue makin parah apa enggak. Justru ini menurut gue aman karena memang ini udah di atas modal mereka gitu. Meskipun memang 400 juta dolar itu kalau modal mereka 200 juta dolar itu sebenarnya benar-benar balik modal dan nol. Karena memang di 200 dolar keuntungan tersebut mereka harus bagi dengan pihak bioskop, pihak yang lainnya, beberapa kru yang akhirnya membuat ini sebenarnya kalau mereka pengen cuan itu setidaknya mereka harus menghasilkan 700 juta dolar. Itu menurut gue mereka lebih cuan lagi gitu. Sedangkan untuk mentok di 500 juta dolar itu tipis banget untuk keuntungan mereka. Ya mungkin memang belum hadir di layanan streaming, oke. Tapi kita kan sekarang ngomongin tentang box office yang ada di layanan bioskop gitu. Dan untuk Superman sendiri juga ternyata yang gue gadang-gadang akan menjadi billion club, karena siapa yang gak tahu dengan Superman gitu. Ternyata juga belum mampu menarik minat para fans general ataupun masyarakat umum, hanya fans garis keras aja. Dan ini juga sebenarnya udah mulai dicampur sama orang-orang yang garisan umum yang gak ngikutin superhero, nonton lagi film Superman karena mereka kenal dengan sosok Superman-nya gitu. Tapi terpecahnya James Gunn dan juga fans dari Zack Snyder ini juga membuat ini agak tersendat menuju setidaknya ke 700 juta dolar tuh agak susah. Jadi menurut gue sebagai project pembuka pertama DC Universe udah sangat bagus. Dan gue membaca bahwa Marvel nggak menargetkan Fantastic Four First Step ini sebagai film yang sangat berhasil. Terbukti juga dari langkah-langkah mereka, meskipun marketing mereka cukup jor-joran, tapi mereka cuma menjadikan Fantastic Four First Step ini sebagai langkah-langkah awal aja untuk menaikkan hype apa yang bakal terjadi nanti di Avengers Doomsday. Terbukti juga baru-baru ini Ryan Reynolds ngepost
logo Avengers dengan pilok kayak gitu dengan cat warna merah ditulisin A juga kayak gitu, dan itu mirip dengan yang ada di adegan yang ada di Deadpool and Wolverine. Itu juga salah satu langkah untuk menaikkan hype gitu, karena memang di sini salah satu tokoh yang bisa naikin hype ya Deadpool gitu. Dan sekarang Deadpool udah mulai naikin postingan misterius itu yang menandakan kalau dia juga ada di Avengers Doomsday, dan mungkin bakal ada adegan Thor nangisin kematian dari Deadpool. Ya itu menarik banget. Dalam waktu dekat juga kabarnya ini cast para Avengers Doomsday itu akan segera diumumkan full cast. Jadi kalau sebelumnya itu castnya baru sedikit, meskipun banyak juga kalau dibilang sedikit, tapi full cast itu akan diumumkan dalam waktu dekat. Kita nantikan saja informasi dari Marvel Entertainment dan juga Marvel Studio. Nah, tapi untuk fenomena dengan pendapatan Fantastic Four nggak ada yang billion club, ini yang perlu kita cerminkan gitu. Lagi-lagi masalahnya cuman masalah ya masyarakat lagi bangkrut aja, lagi carry aja, lagi miskin aja gitu. Jadi kalau mungkin nanti ekonomi udah mulai membaik, gue merasa orang gak akan ada yang tersandung untuk ke bioskop lagi ya guys ya. Termasuk juga waktu yang dirilis untuk file streaming itu jangan terlalu cepat. 3 bulan itu menurut gue terlalu cepat ya. Lebih baik mungkin di 6 bulan ataupun 4 bulan lah paling cepat baru rilis di layar streaming kayak gitu. Bahkan gue lihat juga di film-film Indonesia gitu sebulan atau 2 bulan setelah perilisan yang tutup di bioskop mereka udah ada layar streaming. Itu kayak apaan cok gitu. Jadi kayak gimana gitu untuk menaikkan hype untuk film superhero dan juga hype untuk bioskop gitu. Jadi gue berharap banget next nanti di project Marvel mereka lebih serius lagi. Dan kalau ngelihat bagaimana hype dari Spider-Man Brand New Day, dan gue seneng banget bahwa Sony sekarang sangat-sangat jadi good boy gitu, nggak ada jadi nakal-nakal lagi, dimana mereka ngasih kayak BTS Day One Brand New Day, juga ngasih beberapa footage syuting di luar, dipotret banyak orang, itu kan free marketing gitu, marketing gratis gitu, sama kayak Merah Putih One for All itu marketing gratis gitu ya. Tapi gue seneng banget bahwa Marvel dan juga Sony bekerjasama untuk naikin hype Spider-Man, karena lagi-lagi seperti yang selalu gue bilang bahwa untuk menghapus superhero fatigue itu ada cuman 2 superhero yang mampu. Yang pertama adalah Spider-Man, yang kedua adalah Superman. Jadi ini ada di DC, di Marvel ataupun Sony ini gabung jadi satu. Kalau mereka terus di jalan yang benar, ini superhero bakal naik lagi. Dan pada faktanya memang genre superhero ini adalah genre jangka panjang yang gak ada matinya. Karena memang mereka punya IP dan juga banyak cerita di komik dan juga punya gebrakan-gebrakan baru. Meskipun memang sebangkrut segagal-gagalnya film Marvel, ya udah pasti balik modal ya. Jadi gak mungkin gak balik modal. Jadi ya kita lihat aja ke depan gimana nih perjalanan dari Marvel dan juga DC Universe. Yang gue concern juga nih sih lebih ke Fantastic Four gitu. Tapi memang balik lagi kalau kita ngelihat sudut pandangnya dari keberhasilan Fantastic Four gak jelek-jelek banget. Bahkan Fantastic Four First Step ini dengan total nilai skor seperti itu dan juga pendapatan seperti itu menjadi film Marvel dengan pendapatan tertinggi di tahun 2025 dan film Fantastic Four terbaik yang pernah dirilis dari lebar. Jadi ya is okay, fine aja sebenarnya gitu. Tapi lagi-lagi untuk secara keseluruhan ini film belum terlalu berhasil gitu. Boleh setuju, boleh enggak. Buat teman-teman yang setuju silakan komen di kolom komentar di bawah, atau kalian punya sanggahan atau kalian punya cara gimana untuk menaikkan hype superhero lagi ini gitu. Jadi silakan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan ya cukup sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan fenomena box office dari Fantastic Four First Step ini. Buat teman-teman yang belum nonton segera nonton, atau yang pengen nonton sekali lagi silakan nonton gitu. Tapi buat kalian semua yang belum subscribe, kalian wajib subscribe karena supaya channel naik karena kita akan memberikan informasi terupdate setiap harinya untuk kalian semuanya. So, sampai jumpa di daily update selanjutnya.